tenang, relax, oke? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi anak-anak tentunya dalam kegiatan kali ini, dan alhamdulillahnya kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum itu alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama kepercayaan masing-masing supaya kegiatan pada hari ini tentunya berjalan lancar dan penuh hikmat. Nah, baik, Ibu awali berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Nah, sebelumnya tentunya pada kegiatan hari ini kita akan melaksanakan konseling kelompok, di mana pastinya kalian belum pernah mengenal konseling kelompok seperti apa. Nah, konseling kelompok ini adalah layanan yang dimana kita akan membahas secara bersama-sama tentang masalah yang kalian alami dan kalian rasakan. Nah, nanti ini tentunya menunjukkan dinamika sebuah kelompok. Nah, pastinya tujuannya supaya kalian adalah saling terbuka, saling berkomunikasi, belajar berani untuk berbicara. Nah, pastinya sebelum lebih lanjut lagi kita kenalan terlebih dahulu. Nah, pastinya cara berkenalannya adalah nama dengan gerakan. Gerakannya adalah hobi. Sebagai contoh, Ibu Ibu di sini adalah PK dan kalian anggota kelompok ya. Misal, nama Ibu Sofi, Ibu doyan makan. Bisa? Dari sebelah kiri atau kanan? Kanan. Kiri. Megang mic aja. Kiri. Oke, dari kiri. Dari yang megang mic dulu kamu. Ya udah dari kiri dulu. Dari kanan. Dari kiri dulu aja. Supaya kita nggak debat kan. Oke, ayo, boleh. Bentar ya, Bu. Oh, perkenalkan, nama saya Ataya Kusuma. Bisa dipanggil Ataya. Ini apa? Hobi makan. Masak. Oh, masak. Baik. Hobinya disebutin nggak tuh? Dengan gerakan. Perkenalkan, nama saya Gracia Delisa. Hobi saya menyanyi. Iya. Oke. Bu, kalau hobinya sepak bola gimana, Bu? Gerakannya, Bu? Gimana? Gerak tendangan aja nggak apa-apa. Gimana? Coba kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Radha Mardika. Hobinya? Hobinya sepak bola. Oke, sepak bola. Perkenalkan, nama saya Ardan. Hobi saya bertinju. Bertinju, bukan berantem? Ya. Bertinju, baik. Perkenalkan, nama saya Natania Isara Lawrence. Hobi saya apa ini? Memasak. Bukan bergitar. Bukan, Bu. Oke. Perkenalkan, nama saya Rifani Srina. Hobi saya memasak dan bermain badminton kadang-kadang. Nah, oke, baik. Tadi tentunya udah saling berkenalan, pastinya saling mengenal dan Ibu juga saling menghafal ya. Nah, tentunya kembali lagi, tadi di awal Ibu menjelaskan tentang konseling kelompok, masih ingat? Apa? Diskusi membahas masalah bersama. Jadi, betul. Jadi, konseling kelompok ini kita akan mengulas bersama-sama masalah yang kalian rasakan menggunakan dinamika kelompok. Nah, nanti kan tentunya tadi supaya kalian lebih berani untuk berkomunikasi, terus berani berbicara, berani untuk percaya diri dan lain sebagainya. Nah, nanti pastinya ketika kalian menyampaikan apa yang kalian rasakan, tidak ada unsur keterpaksaan. Gitu. Jadi boleh disampaikan apapun yang dirasakan, dan kemudian nanti ketika teman-temannya ada yang menyampaikan, tolong untuk dari satu sama lain menyimak dengan baik dan tentunya tidak menyelah atau menghakimi, bahkan tidak menertawakan teman-temannya begitu. Dan harapan Ibu tentunya kalian bisa ikut sampai selesai rangkaian kegiatan kali ini begitu. Bisa dipahami? Nah, adapun nanti pastinya pelaksanaannya yaitu kalian menyampaikan masalah, kemudian nanti kita saling berdiskusi bersama,
bagaimana masalah tersebut dapat menemukan solusinya. Tuh. Nah, tapi pelaksanaannya pasti ada batasan waktu, yaitu 30 menit. Apakah disetujui? Sepakati? Setuju? Nah, ketika nanti memang belum selesai, kita bisa lakukan pertemuan berikutnya dan tentunya akan kita bahas masalah secara bergantian teman-teman yang memang belum terbahas gitu. Nah, tentunya sebelum itu kembali lagi tahapannya masih sama yang sudah disampaikan dan kalian sudah siap? Siap. Insya Allah siap. Mungkin handphone atau barang-barang yang sekiranya mengganggu boleh diletakkan terlebih dahulu supaya lebih supaya lebih leluasa, lebih lega, lebih nyaman. Kondisi yang tentunya ini ya, tentunya membuat kalian nyaman. Sedikit tadi ada yang terlewat ya. Sebelum kita lebih lanjut, tentunya ada yang terlewat yaitu kita ikrar terlebih dahulu. Ya, ikrar kerahasiaan supaya kalian nggak menyebarluaskan apa yang kita sampaikan. Nah, mungkin bisa mengepal. Tangannya mengepal, letakkan di dada. Nanti ikutin kata ibu. Kita bareng-bareng ngomong ya. Saya menyatakan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan tidak membocorkan data atau informasi dalam konseling kelompok hari ini kepada siapapun maupun diri saya sendiri. Jika saya melanggar, saya akan menerima konsekuensinya. Oke, boleh dilakukan kembali. Nah, oke, relax. Oke, nah tentunya sudah. Terima kasih sudah berikrar. Nah, pastinya kembali lagi ya. Ada setiap kegiatan masalah dalam konflik itu pasti ada batasan. Kalian boleh tidak menceritakan yang memang sekiranya masalah itu adalah masalah yang enggan kalian ceritakan. Nah, banyak masalah yang bisa kalian bahas pada pertemuan kali ini. Mungkin sebagai contoh dari kalian mungkin ada yang merasakan overthinking atau lain sebagainya, itu bisa sebagai contoh. Nah, mungkin sebelum kita lebih lanjut, kita akan bahas dari kanan atau kiri? Kanan. Kalau itu pertanyaan dari kanan atau kiri? kanan tadi kan udah kiri. Tadi oke, dari kanan dulu ya. Depan nggak ada, loncat dong nanti. Dari kanan dulu. Nggak apa-apa. Ayo Rifa. Yo. Ayo Rifa. Gimana? Kita akan berdiskusi bersama. Belum siap. Ya mungkin ya udah nggak apa-apa, tanya awalnya aja. Karena mungkin teman-teman merasa deg-degan. Gak apa-apa, kita relax karena kita nggak ada yang saling menghakimi. Masalah yang mau saya ceritain hari ini itu sebenarnya lebih ke emosi yang saya rasain semenjak masuk ke SMK ini. Mungkin semenjak SMK tuh dari pergaulan dan waktu belajarnya itu kan beda ya, lebih sibuk di SMK pastinya. Itu tuh menurut saya capek banget dan saya mulai banyak berubah. Diri saya sendiri saya rasa saya banyak berubah. Dari emosi pasti, saya tuh di SMP orangnya ekstrovert banget. Rifa pasti tahu karena Rifa teman SMP saya ekstrovert banget. Bahkan saya bisa dari pagi sampai siang acara terus itu saya nggak capek. Tapi di sini saya ngobrol sama orang sebentar aja tuh saya rasanya kayak langsung aduh capek banget, langsung bener-bener langsung kalau udah diem berarti aku udah capek banget, bukan karena nggak mau ngomong. Terus kayak mau ngerespon orang tuh juga saya bingung karena saya udah nggak ada energi buat ngobrol sama orang lain lagi. Nah itu menurut saya tuh gimana ya, saya jadi ngerasa terus teman-teman SMP kan mungkin yang udah kenal saya lebih dulu, mereka tuh ngerasa saya berubah. Nah saya jadi bingung harus gimana karena emang kondisinya sekarang kan udah beda, jadi nggak bisa disamain lagi. Tapi
ya itu kontrol emosi saya rasa semenjak SMK malah justru kontrol emosi saya yang jelek. Waktu SMP waktu awal SMP emang kontrol emosi saya jelek juga, tapi kelas 8 kelas 9 tuh saya mulai bisa ngontrol diri. Tapi ini balik lagi kayak waktu saya kelas 7 kayak waduh. Jadi inti masalah saya adalah emosi saya sendiri yang sebenarnya nggak bisa saya kontrol dan perubahan dari diri saya aja sih. Mungkin boleh geser ke Grace, mungkin dari masalah yang di poin aja gitu garis besarnya. Mungkin kalau saya juga hampir sama kayak Ataya, dari semenjak masuk SMK saya berubah, tapi lebih ke overthinking sih Bu. Jadi overthinkingnya itu pertamanya mungkin hal A, terus kalau sudah merambat-merambat jadi bisa hal B, C, dan lain-lain, dan itu kadang-kadang sangat mengganggu. Karena kalau overthinking itu benar-benar kayak menuin pikiran, kayak pikirannya tuh sudah nggak bisa mikir apa-apa lagi selain hal itu. Padahal sebenarnya itu belum tentu terjadi, atau mungkin terjadi tapi di waktu yang akan datang masih lama banget. Tapi kepikirannya itu sekarang Bu. Boleh, untuk Arya gimana? Masalah saya tuh saya dari dulu kurang percaya diri, apalagi kayak berinteraksi gitu, apalagi kalau di luar lingkungan sekolah nggak berani sendiri, harus ada teman, apalagi kalau ketika beli makan di luar lah, itu saya nggak berani sendiri. Oke, boleh. Baik. Oke, permasalahan yang saya alami sebenarnya ada banyak, cuman yang saya mau bahas dulu itu, saya itu kalau di sekolah sama di rumah itu beda. Kayak Selasa itu saya beda orang gitu loh. Kalau di sekolah saya itu harus istilahnya memakai topeng gitulah. Nggak bisa jadi orang seperti di rumah. Perlakuan saya di teman-teman saya itu berbeda. Ya, terus saya juga sering overthinking juga saat saya bergaul ke teman-teman saya SMK ini. Saya itu sering mikir apa pendapat teman saya tentang diri saya. Makanya saya harus berhati-hati ketika memperlakukan teman saya sebaik mungkin. Kadang saya juga mempunyai rasa empati ke teman-teman saya, tapi saya mikir kenapa dia tidak juga punya rasa empati ke saya, tidak memperlakukan sebaliknya ke saya gitu Bu. Ya. Oke, Pak. Jadi masalah saya pada saat ini tuh saya ngerasa kalau kadang itu sekolah itu capek banget, kayak yang bener-bener capek gitu Bu. Jadi kayak kalau buat apa-apa udah nggak kuat energinya. Terus juga saya sering overthinking bagaimana orang memandang saya gitu. Jadi kayak kadang mikir gimana ya teman-temanku mandang aku, kayak dia tuh mandang aku kayak gimana, kayak apa aku sejahat itu sama mereka. Terus juga kalau semisal kadang tuh kita mikirnya kayak kalau teman-teman mandang kita tuh kayak, kan kadang tuh ada orang yang bad mood gitu kan Bu, kan jadi tatapannya kurang enak. Nah itu kadang tuh saya mikir kayak apa dianya tuh nggak suka sama saya atau gimana, itu sih Bu overthinkingnya. Kalau masa saya hadapi sekarang itu saya beda banget sama yang dulu. Dulu waktu SMP itu saya ekstrovert, saya bisa berteman, bergaul walaupun energi saya habis, saya bisa bercanda sama teman, bisa ngomong. Malah kadang kalau energi saya capek itu kalau ketemu sama teman yang dulu saya bisa langsung langsung ini tempat saya gitu. Tapi kalau sekarang tuh rasanya kalau udah kumpul gini saya capek, energi saya benar-benar terkuras banget. Kadang kalau saya kangen sama teman SMP saya dulu, rasa di diri saya tuh aduh saya harus jauhin teman SMK gitu. Tapi itu ya jahat ya Bu, tapi benar-benar saya nggak bisa ngontrol kalau gimana ya, energi saya tuh cepet habis kalau di tempat baru. Kadang saya bisa diem sendiri gitu. Oke. Oke, dari yang sudah disampaikan, yang Ibu rangkum, sebenarnya yang pertama adalah emosi atau perbedaan ketika di sekolah. Di yang dulunya
memang ekstrovert, kemudian menjadi yang orang yang berbeda. Kemudian dari Grace juga overthinking, ada perubahan dari yang A, B, C, D yang berbeda. Jadi kayak planning ya, yang berbeda. Terus kemudian dari Arya, kurang percaya diri, kurang berani berinteraksi ketika dengan teman-temannya. Kemudian ada lagi Ardan menyampaikan merasa beda orang, overthinking, menggunakan topeng dan lain sebagainya. Nah, kemudian Nata juga menyampaikan capek, overthinking. Kemudian Riva juga capek sama gue. Nah, dari masalah-masalah yang sudah disampaikan, kira-kira masalah mana dari teman kalian nih yang sekiranya memang urgent atau terdesak untuk bahas? Coba. Tadi kan sudah ada musim beda, overthinking, dan lain sebagainya. Siapa? Coba Pak. Karena menurut saya pasti semua orang ngerasain overthinking. Overthinking pasti setiap orang ada fasenya dia berpikir tentang entah masa depannya, entah saya yakin sekarang teman-teman lagi overthinking nanti ulangan matematika kayak Oke, jadi pastinya overthinking. Jadi kita kerucutkan saja, begitu ya, kita membahas overthinking. Nah, mungkin dari teman-teman, dari anak-anak, siapa yang kiranya perlu kita bahas terkait overthinkingnya? Tadi kan ada yang beberapa overthinking yang berbeda. Siapa? Komunikasikan boleh. Yang dari Grace terlebih dahulu ya, karena kan tadi overthinking kan Grace. Boleh dijelaskan secara mendalam overthinking Grace itu seperti apa? Jadi itu overthinkingnya tuh lebih ke saya sendiri tuh sebenarnya tidak bisa memahami diri saya sendiri. Ketika saya overthinking, saya tuh bisa burn out banget, bisa mikirin itu berhari-hari, bahkan sampai nggak bisa tidur juga. Maksudnya tidurnya jadi malam karena mikirin itu. Tapi setelah lama-lama kan kalau kita overthinking, kita tuh juga capek sendiri kan, Bu. Kalau misalnya kita kadang itu kayak overthinking, terus hal itu tuh tidak terjadi, ya kita kan capek. Dan setelah saya capek tadi, saya berhenti overthinking, ternyata masalahnya tuh sebenarnya simple dan sebenarnya itu masih ada penyelesaiannya. Tapi entah kenapa pikiran saya tuh kayak setiap ada masalah sedikit itu tuh selalu membesarkan itu gitu loh Bu. Padahal sebenarnya kalau menurut saya sendiri, kalau saya lagi waras, itu tuh sebenarnya masalahnya tuh simple, tapi ketika masalah itu terjadi, itu overthinkingnya tuh bisa gede banget gitu. Kayak misalnya saya nanti gede mau jadi arsitek, bla bla bla. Terus misal sekarang saya tuh ada masalah ekonomi ini misal ya Bu, perumpamaan. Saya ada masalah ekonomi sehingga mungkin saya tidak bisa bayar kuliah, beli laptop dan lain-lain. Sebenarnya waktu kepikiran itu tuh saya tuh bisa kayak burn out terus langsung kayak putus asa kayak aduh apa aku cari cita-cita lain nggak usah jadi arsitek bla 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 gitu. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir itu kan sebenarnya kayak ya udah nabung aja atau gimana gitu kan. Tapi entah kenapa otak saya tuh kayak udah terbiasa kalau ada masalah sedikit apapun tuh kayak langsung mikir itu dalam gitu loh. Saya terutama tuh waktu kayak MPLS itu menurut saya juga beda dari diri saya yang dulu waktu SMP. SMP itu saya bisa ekstrovert, bisa saya ngomong itu lancar. Terus semenjak masuk SMK itu jujur aja beberapa minggu pertama awal di SMK itu saya agak kayak orang depresi. Saya setiap pulang sekolah itu nangis, terus kayak saya juga nggak tahu nangis kenapa, tapi rasanya kayak kayak saya yang mau masuk ke sini itu saya sendiri. Tapi setelah masuk ke sini, saya jadi kayak kehilangan diri saya sendiri gitu loh, Bu. Jadi nangis sampai sakit juga dan semenjak itu saya menjadi lebih sering overthinking. Nah, mungkin yang sama yang beda ada disampaikan overthinking yang seperti apa? Kalau dari saya ya Bu, overthinking itu yang saya alami itu ketika tadi yang sudah saya sampaikan, ketika orang lain itu berpendapat tentang diri saya. Nah, saya takut ketika ada seorang yang berpendapat tentang diri saya, itu saya takutnya kenapa? Karena takutnya kalau dia tidak menyukai karakter saya, tidak suka dengan diri saya, atau keadaan saya, atau dan lain-lainnya lah. Nah, dulu itu saya terbuka, Bu. Saya bisa terbuka ke teman-teman saya, nah, ke teman-teman dekat saya juga pun bisa terbuka. Tapi semenjak teman saya sudah
secara terbuka ke teman saya. Nah, teman saya itu malah membuka aib saya dan menceritakan ke teman-teman lainnya. Nah, tuh semenjak itu saya langsung berpikir, saya takut mau cerita lagi, mau terbuka lagi ke teman-teman tuh, jadi saya takut. Jadi sekarang itu hanya bisa terbuka ke teman-teman tertentu saja. Sekarang saya udah agak tertutup, tidak seperti dulu lagi, Bu. Jadi Nata coba menjelaskan. Sebenarnya masalah saya itu hampir sama kayak Artin gitu, Bu. Soal bagaimana cara orang memandang saya. Jadi kayak kalau semisal kita mikir tuh kayak aduh takutnya orang ini tuh mandang kita jelek kan, Bu. Jadi kayak kita ya malah jadi kayak introvert dan nggak berani terbuka satu sama lain gitu. Jadi kayak kalau mau cerita sana sini tuh kayak ya gimana gitu. Terus dulu ya sama sih kayak dulu tuh suka cerita-cerita ya nggak jelas gitu, Bu. Tapi semenjak sekarang tahu oh gini tuh pertemanannya, terus kayak jadi lebih hati-hati bercerita ke orang-orang sih gitu. Oke, nah dari overthinking sudah dibahas lebih lagi. Tentunya apakah dari teman-teman yang mau nanya terkait ketiganya? Oke, Ibu aja. Nah dari tentunya Grace, terus Ardan, juga Nata. Nah, overthinking ini yang sudah sekalian sampaikan, tentunya apakah ada dampak yang sudah kalian rasakan dan mungkin teman-teman lain juga ada yang sama. Boleh disampaikan juga supaya teman-teman punya gambaran nanti ketika mereka ingin bertanya lebih lanjut. Biasa kalian sudah mengungkapkan juga dari Grace, apa sih dampak yang sudah dirasakan dari overthinkingnya? Kalau saya mungkin itu kan saya selain overthinkingnya itu kan juga akhirnya kan merembet jadi ke overthinking takut kehilangan seseorang ya, Bu. Nah, entah kenapa saya merasa karena saya overthinking kehilangan seseorang itu tadi, saya malah jadi yang ninggalin, Bu. Jadi saya menjauh menutup diri dari teman-teman saya. Saya dulu main setiap malam tuh bisa gitu. Sekarang bisa, tapi saya memilih kayak gak mau. Terus kalau Sabtu Minggu juga jadi jarang. Jadi kayak karena saya takut ditinggalkan, saya merasa saya malah yang ninggalin dan saya jadi kehilangan lumayan banyak orang di sekitar saya, Bu. Oke, dampak yang saya alami dari overthinking yang saya sampaikan tadi yaitu dampaknya itu saya sekarang menjadi orang yang tertutup, Bu. Tidak terbuka seperti dulu. Dulu kan saya orangnya suka cerita, inilah cerita tentang diri saya seperti apa. Nah, bercanda. Tapi untuk sekarang itu saya susah untuk secara terbuka ke teman-teman lagi, apalagi ke teman yang baru kenal lah. Nah, itu. Dampak yang saya rasakan ini itu saya lebih kayak memikir semua orang itu jahat, Bu. Jadi kayak kalau semisal kita gini dikit tuh kayak saya merasa wah ini orang jahat gitu. Kadang kayak ya gitu deh, Bu. Oke, baik. Nah, coba yang lain seperti Ataya, terus Arya juga Riva menanggapi dari teman-teman lagi bagaimana? Dari apakah ada pertanyaan atau apa? Karena kita pastinya ibu akan lebih lanjut membahas yang lebih lanjut gitu. Saya sih ada pertanyaan. Belum ya? Belum? Belum. Oke. Nah, sekarang ibu ingin tanya untuk ketiganya karena hampir sama. Pada akhirnya hampir sama ya karena tentang larinya impactnya ke teman-teman. Kepentingannya larinya ke teman kan. Nah, ibu mau tanya untuk ketiganya, pernahkah ada bukti yang menunjukkan bahwa teman-teman kalian itu memang jahat? Apakah ada bukti yang mungkin disampaikan, oh ternyata ini seperti yang kalian bayangkan tadi? Ya? Yang tadi seperti Pak, apakah Nata, apakah benar mereka Jadi waktu itu atau hanya bayangan saja? sebenarnya ada bayangan, Bu, tapi ada beberapa kayak semisal itu kan misal nih kita tuh mau main nih kemana-mana gitu bareng-bareng kan, Bu. Tapi kayak bisa kayak kadang mikir gini loh, Bu, kayak itu anak tuh kayak
kurang gitu mending nggak usah diajak. Kadang kan kayak ada yang kayak gitu kan Bu, jadi kayak ya ada sih Bu waktu itu pengalaman kayak gitu juga, jadinya saya kayak nervous gitu kalau digituin. Kalau untuk bukti-bukti itu sebenarnya ada ya Bu. Eh, apa yang saya alami itu ketika saya itu adalah seseorang. Saya itu dulu sangat ekstrovert banget, suka bercerita lah tentang apapun itu. Melalui hal-hal konyol saya seperti apa dulu sebelum masuk ke STEMBA itu saya dulu seperti apa lah. Saya itu dulu terbuka banget, sering cerita tentang diri saya semua lah. Tapi saya itu nggak mikir sebenarnya. Saya nggak mikir kalau saya ini asal cerita aja, asal ceplos aja teman saya itu yang baru kenal. Dan eh, kemudian dia itu menceritakan ke teman lainnya tentang apa yang sudah saya ceritakan ke dia tentang diri saya. Seperti Ardan ini orangnya gini 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 gini. Nah, dia udah cerita sendiri tentang dirinya sendiri ketika ke saya. Nah, teman saya itu bilang gitu dan menceritakannya ke teman lainnya tentang diri saya itu yang sudah saya ceritakan sendiri ke teman saya. Nah, tuh bukti-buktinya itu ada Bu, seperti itu. Nah, semenjak itu ya udah saya sekarang jarang cerita tentang diri saya. Kalau saya sendiri mungkin ada Bu beberapa, mungkin kayak teman saya yang bilangin apa yang saya ceritain ke teman lain. Jadi kayak ganti teman, ganti cerita gitu, sama sini ngomongin situ, sama situ ngomongin sini. Dan entah kenapa itu di saya tuh sering bikin sakit hati banget Bu. Oke, baik. Nah, kan tentunya gini, overthinking itu pastinya suatu hal yang berlebihan dan tentunya belum tentu kebenarannya. Nah, sekarang dari kalian nih, overthinking kalian nih benar, apakah benar teman-teman di luar saat ini gitu seperti yang kalian bayangkan? Mungkin dari yang lain, karena kan overthinking adalah sesuatu hal yang belum tentu nyata ya, dan itu hanya bayangan, belum tentu terjadi. Nah, adakah hal lain yang menunjukkan bahwa overthinking itu benar-benar terjadi? Yang lain mau menanggapi? Atau punya pengalaman yang sama? Saya mungkin relate sama Chris. Saya Maksudnya pernah membuktikan gitu. Kalau mungkin saya mungkin pernah membuktikan. Jadi jadi semisalnya saya saya overthinking gitu ya, besok akan terjadi sesuatu, saya sudah menyiapkan diri saya gitu malam gitu, kayak besok ini terjadi gimana gimana gimana, tapi ternyata besoknya ya nggak terjadi gitu. Meskipun itu menurut saya masalah yang saya overthinkingkan itu semuanya pasti terjadi, tapi mungkin belum saat ini gitu, tapi saya udah mikir kayak besok pasti terjadi dan besoknya nggak terjadi. Oke, biasanya berarti yang lain sama? Nah, untuk overthinking yang terjadi itu ya sebenarnya juga sama seperti tadi, Bu. Tapi overthinking yang saya alami itu untuk akhir-akhir ini tuh saya bercanda berlebihan ke teman saya. Nah, semenjak saya sepulang sekolah itu saya mikir, sebenarnya tadi dia sakit hati nggak ya sama bercanda saya yang berlebihan seperti itu. Nah, ternyata besoknya pas saya ajak ngobrol itu dia diem aja karena emang masih sakit hati sama percandaan saya kemarin. Nah, itu terbukti, Bu. Saya overthinkingnya kalau mikir dia itu sakit hati gak ya, ternyata benar-benar sakit hati karena percandaan saya. Nah, akhirnya saya minta maaf. Apa aja? hampir sama kayak Hampir sama kayak Grace. yang kayaknya mau ngomong iya tangannya gini. Apa ada pengalaman sama? Ada overthinking yang sudah terjadi menurut saya Bu, tapi nggak tahu ini saya yang baperan atau gimana.
Kenapa saya lebih lebih kangen sama teman SMP saya dulu, karena di teman baru ini kayak nyebut SMK ya ini ya, teman baru saya ini eh, teman saya tuh bilang sama saya kalau mereka tuh mau kerja kelompok, tapi nyatanya mereka tuh malah main sama teman dekat saya yang lain gitu loh, jadi saya nggak diajak. Dan itu nggak terjadi satu kali bu, 2 kali saya kayak merasa dibohongin sama teman baru saya ini, jadi saya lebih kangen sama teman SMP saya dulu, soalnya dulu saya sering diajak main, sering gini-gini gitu. Sebentar. Oke, sebentar. Tadi berarti kan artinya di awal memang ada bukti, ada yang membuktikan, ada beberapa yang tidak ya. Nah, seperti yang Grace sampaikan itu ternyata hanya kekhawatiran yang memang belum terbukti kan. Jadi artinya tidak secara keseluruhan itu benar-benar bukti begitu. Nah, terus apakah teman-teman dari kalian sudah mencoba untuk benar-benar mencari tahu gitu, apakah itu hanya sebuah pikiran belaka kalian atau bagaimana? Saya pernah ini saya dipegangin. Apa? Kalau saya sih pernahnya itu sih Bu, kayak kalau misalnya suatu masalah saya ngerasa itu masalahnya kayak udah berat banget, terus saya udah overthinkingnya udah mulai berhari-hari, itu baru saya pikirin ini tuh aku mikir doang atau emang ini bakal terjadi suatu hari dan aku harus mempersiapkan diri setiap malam gitu. Kadang saya tuh maaf kalau agak gila ya kedengarannya, saya kadang bikin skenario gitu, kayak kalau misalnya hal ini terjadi, apa yang harus saya lakuin. Jadi saya buat pikiran di otak saya, saya buat alur skenario di otak saya, gimana kalau ini kejadian, apa yang harus saya lakuin. Tapi tuh kalau misalnya saya udah buat itu dan kayak berhari-hari ternyata nggak ketemu apa-apa ya, berarti saya langsung simpulan ini ya cuma pikiran aja. Habis itu tapi setelah selanjutnya saya udah nggak pernah mempersiapkan apa-apa lagi gitu loh. Kalau misalnya itu terjadi, saya biarin aja terjadi karena saya udah nggak peduli lagi. Biasanya kayak gitu. Berarti nggak, kamu juga Grace bikin sama. Jadi mungkin ya itu kalau udah berhari-hari, saya sendiri kan capek, saya berusaha mikir maksudnya kenapa kok saya tuh terlalu takut gitu, maksudnya kalau semisalnya terjadi ya udah mau apa gitu loh, kayak ketika itu terjadi saya tidak bisa melakukan apa-apa selain menguatkan diri saya sendiri. Nah, kenapa saya takutnya tuh sekarang, harusnya malah menurut saya harusnya saya malah mempersiapkan energi saya untuk menghadapi itu gitu. Betul nggak Bu? Jadi saya waktu udah capek overthinking itu, saya jadi ngubah gitu, harusnya saya menyiapkan energi buat menghadapi itu, bukan buat menakutkan itu. Nah, saya gitu. Kalau dia? Oke. Dan apakah Kalau untuk overthinking saya itu berbeda, Bu. Saya berbeda sama Sisi sama saya. Kalau saya sama Sisi kan sudah menyampaikan kalau dia overthinking itu sudah mempersiapkan untuk besok yang akan terjadi kemudian. Kalau saya itu beda. Kalau saya overthinking itu cuman pasrah lah. Ini pasrah. Adalah pasrah pada yang maha kuasa gitu aja. kamu? Ya overthinkingnya itu ya kayak mungkin suatu saat akan terjadi, tapi itu kan kalau udah terjadi tuh ya kitanya bodo amat, kayak ya udah sih gitu. Sama bu kayak Nathan. Oke, dipikirin tapi ya udah kalau udah terjadi lama, Berarti kan udah terlanjur terjadi. Berarti kan overthinking dari kalian ini tentunya hanya ilusi belaka ya. Bahkan tadi dari Ataya menyampaikan juga menanggapi dari Grace, Arden, Anata kalau pastinya ini tidak terbukti, hanya ilusi belaka begitu. Berarti belum ada bukti yang benar-benar semuanya itu terbukti 100% begitu. Menurut saya overthinking kan 50-50 sih. 50-50. Iya, kadang bisa terjadi, kadang enggak. Iya. Pikiran Iya, aja. jadi kalau terjadi kita nggak kaget-kaget banget, kita udah siap gitu loh.
Oke, berarti belum ada sepenuhnya bukti ya. Tapi kan ada beberapa yang sudah gitu. Oke. Nah, pastinya ketika kalian punya overthinking ini ya, pemikiran seperti itu. Nah, coba disampaikan apa sih pastinya kan ada kelebihan dan masing-masing individu. Gak mungkin dong setiap orang itu tidak punya kelebihan dan kekurangan. Nah, mungkin bisa coba disampaikan Grace seperti apa sih apa ya kelebihan yang Grace punya supaya Grace lebih percaya pada kemampuan Grace dan lain sebagainya bahwa overthinking Grace itu tidak bukti. Kalau bingung ya Bu, kalau saya tuh seringnya ketika saya overthinking tuh kalau sudah itu gimana ya? Ya tadi bodo amat itu tadi. Jadi dari yang awalnya mungkin sangat amat takut, saya jadi muter itu menjadi energi buat menghadapi itu. Jadi menurut saya itu yang saya bisa lakukan, itu yang saya mampu itu sebenarnya ngolah diri saya sendiri. Ketika saya overthinking, saya coba cari temen atau nonton TikTok atau cerita ke temen, tapi jarang sih, soalnya saya nggak suka. Jadi saya nggak merasa sendirian gitu loh Bu. Ketika saya misal punya ketakutan ditinggalkan seseorang, oh ternyata ada orang yang juga sama gitu. Jadi saya nggak merasa sendirian dan saya jadi lebih kuat. Setidaknya kalau itu terjadi, saya tuh ada teman yang sama kayak saya. Jadi ya itu yang menguatkan saya. Terus yang kedua juga kayak ketika saya mulai overthinkingnya itu, saya sekarang sudah lebih mending daripada dulu. Dulu benar-benar tidak bisa dikontrol. Sekarang saya sudah tahu bagaimana cara menenangkan diri saya sendiri. Jadi sekarang saya udah mulai kayak ketika saya mulai overthinking tidur aja. Jadi sudah mulai lebih terjaga gitu Bu kalau saya Bu. Coba Ardan, jadi dari Ardan tuh ya nanti kita akan jadi dari Ardan nih pasti setiap tentunya Ardan punya kelebihan, nggak mungkin nggak punya kelebihan. Nah, apa sih yang kelebihan yang Ardan punya supaya Ardan ini nggak overthinking tentang teman-teman tadi yang pakai topeng dan lain sebagainya gitu. Gimana? Ardan apa sih kelebihan yang Ardan punya? Gitu. Menunjukkan bahwa Ardan tuh diri sendiri Ardan saat ini. Ya, untuk kelebihan yang saya alami ketika menghadapi overthinking ya Bu, saya itu menenangkan diri saya itu ya dengan sholat. Yang pertama saya melakukan sholat. Ya untuk menenangkan overthinking itu saya seperti itu, sholat, dan saya pergi keluar bermain sama teman-teman. Nah, ya intinya saya kalau mengalami overthinking, saya sulit tidur. Kalau saya sulit tidur itu saya bermain HP. Tapi kalau saya overthinkingnya itu setiap waktu lah, Bu. Mungkin pagi, siang, kalau overthinking sampai malam. Sebelum tidur tuh saya mesti bermain, Bu. Ya, saya bermain biar bisa melupakan apalah yang stuck di pikiran saya itulah. Dan seperti itu kelebihan saya kalau menenangkan diri ketika menghadapi overthinking. Untuk cara saya kelebihan saya untuk mengatasi masalah ini tuh mungkin saya harus bisa positive thinking sih Bu. Nggak setiap orang itu kayak bakal ngurusin hidup orang lain lah, intinya kayak nggak semua orang tuh bakal ngomongin kita, nggak semua orang bakal kayak mikir kita tuh jelek, kayak ya mungkin kayak beberapa orang ada tapi tuh nggak semuanya kayak gitu sih Bu. Nah, coba ya, tadi kan dari tiganya sudah banyak obrolan. Nah, ini Ibu tahu mungkin kan dari ini juga dari Ataya, dari Arya sama Rika kan pasti punya overthinking yang sama, mungkin serupa. Boleh diceritakan kelebihan dari Ataya atau Arya juga Rifa gitu supaya teman ketiganya tahu gitu bagaimana harus menghadapi overthinking itu. Kelebihan yang kamu punya? Kalau saya sebenarnya tergantung sih Bu, ini overthinkingnya tentang apa. Kalau tentang nilai ya otomatis saya harus belajar terus kan. Tapi kadang saya tuh kalau misalnya tentang kehidupan ya, bukan nilai gitu, lebih kayak pertemanan atau ya apa aja lah. Saya bisa dua cara. Saya kadang kalau sadar saya tuh bisa
eh, kayak CC gitu saya olah, saya kayak ya udah mau gimana, kalau misalnya itu mau terjadi ya udah terjadi gitu. Tapi kalau misalnya enggak, saya rasa saya belum punya, selain itu ya, selain ngolah itu saya rasa saya belum punya kelebihan lain, karena saya lebih milih kayak mikirin itu terus-terusan sampai kayak kadang saya sampai takut untuk ngelihat hari besok, kayak takut apa yang bakal terjadi kalau misalnya hal ini terjadi gitu. Itu menurut saya masih belum punya kapasitas untuk Gitu. Oke. Coba dari Aryan. Sudah menyampaikan bagaimana setiap orang pasti punya kelebihan. Nah, bagaimana sih kelebihan kamu gitu supaya teman-teman lain tahu kamu akan overthinking. Ya kalau overthinking saya tuh bermain game lah. Udah gitu doang. Main games dan tidur lah. Ya, Nah, terus apa sih, coba di explore lagi bagaimana apa yang mungkin jadi kelebihan kamu supaya setiap individu nih punya bahwa kekuatannya masing-masing. Nah, apa yang jadi daya dari kamu gitu, kelebihan kamu apa? Bukan aktivitas yang tadi sudah disampaikan. oh iya. Ya, ya pokoknya kayak percaya diri gitu Bu. Percaya diri Ya, sendiri. ya itu nggak terlalu mikirin gitu. Oke, nggak terlalu mikirin. Coba dari Pak. Kalau saya sih sama kayak Nata ya Bu, positive thinking. Ini kan overthinking senang pertemanan ya. Jadi saya mikir, oh mungkin emang mereka maunya segitu aja yang main. Mungkin mereka kalau ngajak saya kan saya pulangnya harus jam 9 malam. Nah kalau ngajak saya nanti mereka nggak bisa main sampai malam. Jadi ya nggak ngajak saya gitu. Terus mungkin montornya saya nggak ada gitu, nggak cukup kalau ngajak saya. Tapi terkadang dengan positive thinking saya itu ada hal yang datang kenyataan kalau menolak banget positive thinking saya itu. Tapi ya kalau sudah terjadi ya mau gimana Bu? Ya udah pasrah, udah amat gitu. Oke. Nah, ya tadi sudah disampaikan pasti kan oke. Setiap individu pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sudah disampaikan Nata bahwa diri kita itu nggak bisa mengikuti kata orang lain ya. Kita punya kelebihan dan kekurangan. Bahkan ada yang juga menyampaikan kita banyak melakukan kegiatan. Nah, pastinya masih bingung ya kan bagaimana sih solusi gitu dari yang pasti mungkin Grace ada juga Nata sudah punya sendiri mungkin solusinya, tapi mungkin dari Ataya, Arya, bahkan Riva juga pasti punya gitu. Solusi apa sih yang mungkin ketiganya ini tahu gitu, bahkan membantu gitu. Terutama kan hampir sama ya kasusnya di tentang pertemanan gitu. Kira-kira dari Ataya coba bantu disampaikan ke teman-temannya gitu. Apa sih solusi yang harus mereka lakukan? Nanti ketiganya pasti akan tahu apa lagi yang harus mereka jalankan. Eh, mungkin ya saya kan nggak, maksudnya ini kan diri saya sendiri ya Bu. Saya takutnya kalau misalnya nggak cocok sama orang lain. Tapi saya takutnya kalau nggak cocok sama orang lain. Tapi kalau menurut saya kita udah umur segini, walaupun masih 17 tahun ya, tapi ini termasuknya udah lumayan masuk fase dewasa, adalah berani buat gak disukain sama orang lain. Kita harus berani gak disukain sama orang lain. Karena mau gimana pun kita hidup pasti tetap ada orang yang gak suka sama kita. Mau kita sebaik apapun, orang mesti ada yang kayak gitu. Jadi menurut saya bukan lebih individualis sih, lebih kayak kita bodo amat aja orang mikir apa tentang kita. Itu menurut saya semua hal itu bisa kalau kita nggak mikirin orang lain. Tapi bukan berarti kita kayak nyakitin orang lain juga, kayak mengabaikan gitu, tapi lebih ke jangan peduli opini mereka tentang kita. Ya udah biarin aja, kita kan hidup bukan buat mereka juga kan. Ya maaf kalau nggak cocok. Gak apa-apa, karena kita akan coba dari Arya bagaimana sih solusi atau cara ketiga teman Arya nih supaya bisa nggak overthinking, terus apa yang harus mereka lakuin gitu. Coba disampaikan. Ya mirip Ataya lah, kayak percaya diri gitu, jangan mikirin omongan orang lain gitu. Udah gitu. Udah? Dari Kak, coba solusi gimana biar ketiganya ini nggak overthinking. Saya kayak sama kayak Atea sih Bu.
jadi diri sendiri aja, jangan ngurusin omongan orang lain, karena omongan orang lain tuh belum tentu benar di hidup kita. Jadi kita jalanin diri sendiri aja, kehidupan diri sendiri. Kita juga gak boleh ngejudge orang lain juga kalau gak mau dijudge. Oke, baik. Nah, tadi dari ketiganya kan sudah nih menyampaikan apa sih yang saat ini akan Grace lakukan untuk supaya Grace lebih gak overthinking lagi. Apa rencana apa Grace supaya overthinking gak akan terjadi atau mungkin bisa meminimalisir? Mungkin kayak yang disampaikan Arya tadi ya, lebih butuh amat sama komentar orang lain. Sebenarnya saya juga sudah menerapkan itu, meskipun itu sangat amat susah sih. Tapi ya saya akan mencoba buat fokus menjadi diri saya sendiri gitu. Karena ya bagaimanapun kalau ada apa-apa, saya cuma punya diri saya sendiri yang bisa menguatkan sendiri. Coba lihat. Ya, kalau overthinking ya Bu, saya itu orangnya itu sulit lah, sulit menghadapi sendiri. Terkadang saya ini melakukannya dengan cara itu seperti saya bercerita juga ke teman-teman saya, saling cerita lah apa yang saya alami, dan teman-teman saya itu juga menyemangati saya kalau nggak usah dipikirin, nggak usah dipikirin, lah gitulah. Ibaratnya kayak kita ini harus jadi, System. ya kita ini harus jadi bendungan lah. Jika kita terombang-ambing oleh arus, kita harus tetap berdiri tegak dan diam, nggak boleh sampai kita hancur, ya seperti itulah. Sekarang coba bagaimana? Apa yang akan jadi langkah untuk Nata supaya nggak overthinking? Ya, benar sih Bu yang dikatain Ataya, kita udah makin besar tuh kita udah harus ngabain perkataan orang lain karena ya itu tuh kadang tuh bisa aja kayak nggak kurang di hidup kita gitu. Jadi kayak ya lebih bodo amat aja. Berarti pastinya sudah ada gambaran ya bagaimana untuk melawan overthinkingnya, terus sudah tahu apa yang akan dilakukan. Nah, tentunya ada yang berani menyimpulkan nggak sih? Mungkin dari yang lain selain yang punya ini, atau mungkin dari yang kesimpulannya apa sih tentang hari ini gitu? Coba, dan berani menyimpulkan? Arya coba Arya, karena gak apa-apa belajar untuk berani karena belajar berani dulu. Tadi menyampaikan percaya diri, belajar berani ngomong. Apa dari kesimpulan ini? Apa? Saya mau Bu. Menurut saya intinya sih sebenarnya masalah apapun itu kayak percaya diri, overthinking dan lain-lain itu menurut saya yang saya pelajari dari orang lain juga itu ikhlas sih Bu. Kayak ikhlas semua ini terjadi ke kita karena ya kalau kita nggak mampu kita nggak mungkin dikasih sama yang maha kuasa. Jadi menurut saya kunci sebenarnya itu ikhlas, 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 ikhlas. Semakin kita ikhlas, kita semakin tenang menghadapi masalah-masalah gitu Bu. Oke. Ada yang lain? Mau menyimpulkan? Atau sama? Oke, jadi kesimpulannya sebenarnya adalah overthinking itu semua hanyalah kesemuan, ilusi belaka. Ya, karena setiap manusia pasti punya masalah, setiap manusia pasti punya pemikirannya, tapi overthinking ini perlu kita lawan. Sama halnya ketika kalian seperti besi, pernah ada patah, besi akan rusak karena karetnya. Sama halnya dengan pemikiran. Ketika kita overthinking berlebihan, tapi tidak ada bukti nyata, tidak ada hal yang menunjukkan itu kebenaran, pastinya akan membuat kalian akan terpaku dan berhenti di satu titik itu. Jadi bahkan dari kesimpulannya kalian sudah memahami bahwa tadi yang sudah Grace sampaikan, belajar untuk ikhlas, belajar untuk jadi yang terbaik gitu kan, dan tentunya belajar untuk lebih untuk apa Grace, ikhlas dan mencintai diri sendiri. Nah,
pastinya ya kesimpulannya sudah overthinking ini sudah tuntas. Kalian udah tahu bahwa konten ini hanya semu. Nah, terus karena mengingat waktu sudah mulai beranjak berakhir, ya kan? Tentunya nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas lagi tentang masalah yang berbeda dari teman-teman yang belum terselesaikan, ya. Nah, kira-kira dari kalian ada yang mau siapa yang untuk dibahas? Sekiranya memang mendesak lagi, jadi ada yang berbeda. Kita bahas lagi nanti di grup saja. Terus ada yang mau memberikan harapan untuk memang dari konseling hari ini yang sudah tercapai? Nggak ada? Arya? Arda? Enggak. Ada yang mau memberikan kesan-kesan? Urut aja. Oke. Kita putar dari Arya aja. Boleh Arya kesan-kesan untuk hari ini. Apa yang bisa dipelajari? Ini sudah nyala. Kesan-kesan aja bagaimana kamu hari ini. Apa yang bisa dipelajari atau apapun itu boleh disampaikan. Belajar untuk percaya diri, nggak apa-apa. Kesannya sih seru, jadi kayak kita sharing sama teman-teman jadi nggak merasa sendirian gitu sih Bu. Dan ya luar biasa sih pokoknya hari ini. Gimana? Ya boleh banget, semangat dong. Semua pasti. Oke, baik. Oke, fokus. Untuk pesan dan kesan ya Bu. Untuk kesannya itu ya hari ini seru banget lah. Dengan dia adanya KKP hari ini tuh membantu kita untuk saling sharing, saling bercerita, mengungkapkan isi hati kita. Nah, untuk pesannya itu semoga KKP ini selalu berjalan lancar lah untuk kedepannya. Ya, semoga selalu saling solid, saling menjaga rahasia, tidak menyebar informasi dari apa yang sudah disampaikan tadi dari Bu Sophie. Oke, terima kasih. Mungkin pesannya buat teman-teman jangan terlalu overthinking, terus juga Gak apa-apa. Boleh disemangatin dong. semangat aja lah, jangan terlalu mikirin hal-hal yang nggak bakal terjadi. Buat kesannya ya bisa belajar dari pengalaman teman-teman overthinking juga, kita bisa ambil positifnya, jadi dijadikan pelajaran dalam kehidupan. Cerita? Pesan dan kesan hari ini tuh pesannya semangat, jangan peduliin omongan orang lain, percaya diri lah Bu intinya. Terus kesannya itu KKP ini seru ya, buat saya nggak merasa sendirian gitu. Ternyata ada yang masalah seperti saya, jadi saya nggak merasa sendirian. Dari Taya. Kesan-kesan saya hari ini menurut saya sharing kita bermanfaat banget. Jadi saya tahu satu sama lain masalah kita tuh sebenarnya sama di overthinking. Terus dari Bu Sofi sendiri udah bantu kita untuk menyelesaikan masalah. Itu bermanfaat banget. Semoga kedepannya kita semua jauh-jauh dari overthinking. Yang terakhir belum ya? Oke, gimana? Ya pokoknya harus positif thinking terus, nggak usah mikirin nggak usah mikirin yang hal negatif. Oke. Ibu menambahkan aja kesan-kesan hari ini lebih ke pesan untuk kalian. Ketika kalian overthinking, tolong belajar untuk mencintai diri sendiri, tolong belajar untuk mengasihi, menyayangi, karena kalian berdiri di atas kaki kalian sendiri, kalian berpijak di diri kalian sendiri. Apapun lihat sebagai sudut pandang hikmah dan positive thinking, karena tidak ada manusia yang hebat melalui jalan yang mudah gitu.
Dan untuk pertemuan berikutnya kita bahas lagi saja di grup ya nanti. Dan tentunya evaluasi juga nanti bagaimana tentang proses kegiatan hari ini. Nanti mungkin pembahasan berikutnya di pertemuan berikutnya ya tentang masalah yang urgent lagi tentang 3 orang yang tersisa, atau mungkin dari nanti ada yang mau cerita lagi dan mungkin berbagi pengalaman lagi. Itu aja. Mungkin karena sudah di awal tadi kita sudah banyak bercerita, kali ini Ibu ucapin terima kasih banyak kembali atas ketersediaannya, atas tentunya banyak pengalaman yang Ibu belajar dari kalian. Dan Ibu mau salah satu dari kalian memimpin doa siapa? Untuk pengakhiran. Arya, boleh. Supaya lebih percaya diri lagi. Didukung teman-temannya kok. Untuk mengakhiri KKP ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Doa selesai. Ya udah, belum. Yuk. Sana. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.